kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang berkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih yang pulihkanku. Terima kasih. Katakan Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus, Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari katakan dengan segenap hati. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan segala puji dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Biar ini jadi pernyataan kita saat ini.
Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan dengan hati kita bersama. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan pujian dan syukur kami, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak, sebab hanya Engkau yang layak kami puja, kami sembah. Angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Syukur Kau Bapa yang baik. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya Engkau Tuhan, pengharapan kami. Kami naikkan syukur, kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Mari katakan bersama. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Katakan ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Dan kami mengatakan ku sembah Yesus seumur hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan, berjumpa kembali pagi hari ini. Mari sebelum kita beraktivitas, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama diajar dan bila perlu dididik, dihajar oleh firman Tuhan supaya kita terus terbentuk
dan dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Menjadi pribadi-pribadi yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Nah, mari pagi hari ini, saudara mungkin punya pertanyaan, Pak, Yesus pernah marah. Kalau gitu bolehkah saya marah? Nah, coba kita lihat kebenaran firman Tuhan apa yang dikatakan tentang ini. Coba kita buka sama-sama Efesus pasal yang keempat. Kita mau baca ayat yang ke-26 dan 29. 26 dan 29. 26, 27 dan 29, ya. Kita baca ayat 26. Efesus pasal 4 ayat 26, ya, firman Tuhan berkata demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Oke, sekarang kita mau belajar apa sih maksudnya. Nah, apabila kamu menjadi marah, ya, dalam bahasa Yunani adalah orgizo, angry, ya, irritated, tersinggung, dipicu kemarahannya. Apabila kamu marah, dalam hal ini, kata ini referensinya adalah diprovokasi oleh iblis untuk berbuat dosa, marah yang berdosa. Ya, tapi firman Tuhan ingatkan, jangan seorang pun tunduk kepada provokasi. Atau ayat 27 dikatakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis untuk membuat kita lebih meledak lagi. Saya yakin saudara mengerti apa yang saya maksudkan. Secara manusia kita ngomong bahasa sederhana ya. Saya yakin marah kita ada levelnya. Ada marah yang hanya ketika kita mendengar sesuatu yang mungkin berlawanan atau berlainan dengan kita merasakan ada yang hangat-hangat di dalam hati atau ada yang dingin-dingin di otak. Wah, itu level paling bawah. Lalu ada level berikutnya yang kita merasa ingin bereaksi, tapi masih bisa menahan diri. Level berikutnya lagi ada marah yang mungkin marahnya itu, wah, begitu dengar sesuatu langsung ingin cepat membalas, ingin cepat membenarkan, ingin cepat meluapkan hati yang terluka, hati ego yang tergores begitu ya. Perasaan yang terluka. Dan ada tahap yang lain-lainnya sampai ada namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Ataupun juga ada yang memilih untuk, ayo, kalau orang zaman dulu katakan ayo jijen. Maksudnya apa? Ayo selesaikan. Kalau perlu pukul-pukulan ya pukul-pukulan. Nah, ini cara manusia yang menurut mereka ada yang menanggapi ini beradab, ada yang menanggapi itu kurang beradab. Nah, sekarang kita mau lihat kebenarannya, apa yang firman Tuhan ajarkan, bolehkah kita marah? Yesus pernah marah? Pernah. Tapi sekali lagi kita hidup mau seperti Yesus. Ya, kita mau belajar. Semua selalu back to Bible, kembali ke Alkitab. Sehingga kita punya tuntunan yang jelas. Di sini dikatakan orgizo itu artinya kalau kamu terprovokasi, kalau kamu tersinggung, kalau kamu dibuat marah, jangan kamu berbuat dosa. Ya. Jadi intinya boleh marah, boleh karena marah adalah sebuah emosi. Tetapi jangan sampai berbuat dosa. Dan dikasih juga informasi jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya marah itu tidak perlu dibuat episode bersambung. Ketika marah bisa menyelesaikan, ya selesaikan. Ya, coba kita baca sekali lagi ayat yang ke-26. Ayat yang ke-26 dari Efesus pasal yang keempat. Saudara lihat di layar, apabila kamu menjadi marah berarti
marah itu bisa gitu ya. Jangan kita merasa gini, oh saya tidak boleh marah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Sesabar-sabarnya manusia pasti bisa marah. Tapi marah itu bentuknya bisa bermacam-macam. Ada yang tidak ngomong sama sekali, ada yang banyak omong, ya. Ada yang macam-macam, ya. Alkitab katakan jangan berbuat dosa. Karena marah itu sendiri sebetulnya sudah kurang sehat untuk tubuh kita. Ya. Kalau saudara mau coba cari di internet dan sebagainya, untuk jangka panjang, efek-efek bagi tubuh kita, kalau kita sering marah, atau kemarahan yang tidak terkendali, atau membabi buta, ya, amarah-amarah itu akan dalam tanda kutip membentuk tubuh kita, memiliki kekhawatiran yang meningkat, increase anxiety, high blood pressure, tekanan darah yang tinggi terus di atas normal, dan juga headache, sakit kepala. Walaupun sebetulnya anger is a positive emotion, useful emotion, marah itu boleh. Sekali lagi, Tuhan menciptakan ada emosi, berarti memang ada. Tidak perlu dipungkiri, boleh marah. Tetapi kalau marah, ekspresikan dengan appropriate. Ekspresikan dengan tepat. Ekspresikan dengan baik. Ya. Nah, kita belajar. Yesus sendiri berkata, ya, dalam firman-Nya ini, kalau menjadi marah jangan berbuat dosa, karena kalau berbuat dosa memberi kesempatan kepada iblis. Karena kalau memberi kesempatan kepada iblis, kita tahu iblis akan selalu membesar-besarkan hal yang sebetulnya tidak ada artinya. Hal yang sebetulnya sudah selesai, dia bisa buat lebih besar, lebih parah, berkali-kali lipat. Sehingga seolah-olah memang masalah kita ini sangat berat. Sehingga terlihat tidak ada jalan keluar, dan sebagainya. Saudara tahu bahwa bahkan Allah Bapa sendiri juga bisa marah atau murka. Di kitab Bilangan tercatat ada di pasal 11, pasal 12, pasal 14. Ya, di dalam Mazmur pasal 7 juga tercatat Allah Bapa itu marah. Yesus pun juga pernah marah. Ya. Kalau kita lihat sama-sama, di dalam Alkitab Perjanjian Lama tercatat, Perjanjian Baru juga tercatat. Tapi kita harus lihat sama-sama. Kita mau intip kitab Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Dikatakan apa? Ini ayat yang sangat amat sering direnungkan untuk pasangan yang akan masuk jenjang pernikahan. Ya, untuk diingat selama-lamanya. Dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam arti yang lain, marah-marah itu sia-sia. Marah boleh, marah-marah sia-sia. Pak, tapi saya sudah terlanjur jengkel. Ya sudah, tidak apa-apa. Segera selesaikan, segera minta ampun. Ya, kita tidak bisa menjadi orang yang sempurna, selalu benar setiap hari. Karena kita ini orang-orang yang perlu terus dibenarkan. Contohnya, dalam kehidupan saudara berlalu lintas, pasti pernah ada saat di mana saudara tidak bisa mengendalikan. Artinya, saudara sudah perhitungkan ini masih bisa hijau ini. Tapi ketika badan mobil saudara sudah melewati garis, tiba-tiba kuning dengan cepat lalu merah. Kita tidak tahu, banyak faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Dan kalau sudah terjadi, ya sudah.
Segera minta ampun. Bukan berarti, oh ya enggak apa-apa berarti marah. Bukan. Marah-marah itu yang tidak boleh. Tetapi ketika kita meluapkan emosi, boleh. Tapi jangan beri kesempatan kepada iblis untuk membuat itu dieskalasi lebih besar lagi. Setelah poin Anda sampaikan, mungkin dengan nada yang cukup lebih tegas dari biasanya. Setelah Anda menyampaikan poin Anda dengan ketegasan yang lebih dari biasanya, sampaikan emosi Anda. Saya marah, saya tidak suka. Sampaikan. Apabila sudah, ya sudah. Karena Yesus pun juga demikian. Kalau saudara ingat, Yesus pernah marah. Ya, ketika bait Allah dijadikan tempat jualan, transaksi, dan sebagainya. Dan juga Yesus juga pernah marah, tapi marahnya benar. Apa maksudnya marahnya benar? Yesus marah. Coba kita buka Markus 3 ayat 5. Markus 3 ayat 5. Injil saja mau mengizinkan kita boleh marah kok. Coba kita baca ayat 5 dari Markus pasal 3. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah, ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Saudara, marah itu perlu. Marah menunjukkan ketegasan. Yesus bisa marah. Tapi Yesus di sini marahnya bukan menghakimi. Marahnya bukan membenci. Tetapi marahnya karena ada duka cita yang dia rasakan. Kok begini? Seharusnya hatinya tidak degil. Seharusnya tidak begini. Maka Yesus sampaikan emosinya melalui nada yang tegas. Lalu ia berkata, ulurkan tanganmu. Marah boleh, jangan dibalik. Tidak boleh marah, tapi marah-marah itu tidak apa-apa. Terbalik, marah-marah yang tidak boleh, marah itu boleh. Nah sekarang kita lihat, firman Tuhan pun mengizinkan. Tuhan tidak pernah tidak memanusiakan manusia. Manusia diciptakan sedemikian cerdiknya juga untuk mengelola emosinya dengan baik. Saudara, ketika saya remaja, saya ini orang yang cukup meledak-ledak. Sampai adik saya yang sekolah psikologi, mama juga bilang bahwa salah satu yang harus saya lakukan adalah regulasi emosinya. Regulasi emosinya harus baik. Karena kadang-kadang ketika melihat hal yang tidak baik gitu, tiba-tiba saja bisa marah-marah, bukan marah ya. Nah regulasi itu artinya dari marah-marah menjadi hanya marah saja. Dan marah ini tidak dituliskan harus banting piring, tidak dituliskan harus ini dan itu, tetapi merupakan sebuah ketegasan. Ya, tidak setuju, nyatakan tidak setuju. Seperti Yesus. Toh Yesus ketika marah, mujizat tetap bisa terjadi. Kenapa? Karena Yesus tidak marah-marah. Karena tidak diberi kesempatan bagi iblis untuk merusak hatinya. Ya. Kita baca ayat yang terakhir. Ayat 29. Dilanjutkan di sini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah ini lanjutannya. Pak, boleh marah ya? Pakai sedikit bahasa kebun binatang. Nah ini Alkitab bilang jelas. Ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ya, sudah jelas. Pak, tapi saya belum bisa. Tidak apa-apa. Belajar terus. Minta Roh Kudus mengendalikan. Kita tidak sempurna. Tapi itu bukan excuse untuk terus berkubang dalam kosakata kebun binatang yang sudah terlatih mungkin ya kasarannya. Atau karena kita pernah dimarahi seperti itu, maka menurut kita cara marah yang baik adalah seperti itu. Nah, ini dia.
Saya belajar, saudara juga belajar, kita sama-sama mau belajar. Saya ingat waktu saya kecil, ya, sekolah SMP, waktu itu jam istirahat, waktu itu hari Kamis atau Rebo, menggunakan seragam putih biru SMP, dan waktu itu waktunya makan siang, istirahat kedua, dan kebetulan makan siangnya di sekolah adalah soto. Dan saya excited, wah ini soto ini enak, ya, soto ini enak, kita makan, oke. Nah, dan lubang di kantinnya itu kecil. Jadi kalau mau beli soto itu tangannya diulurkan ke dalam, beli soto ini. Ya, terus ketika sudah terima uang, ambil sotonya dari pintu satunya juga bisa. Nah, suatu ketika saat itu banyak anak sedang membeli soto, dan ada satu orang teman saya yang juga beli soto, dan kemudian ya, sepenglihatan saya, setahu saya, tidak ada hal yang membuat dia bisa tersandung, tapi tiba-tiba kuah sotonya ditumpahkan ke baju saya, baju belakang saya, ya. Dan ingat, ini baju SMP putih biru, kalau kena kuah soto warnanya bagaimana? Dan ketika kuah itu tumpah, yang terjadi, dia tertawa-tawa. Dan seharusnya saya yang marah, saya bisa marah. Oh, saya bisa marah. Saya bisa tidak terima. Mungkin juga kalau perlu saya bisa pukul. Tapi saya tidak tahu kenapa saat itu saya tidak marah-marah. Jengkel, iya. Apalagi setelah itu masuk kelas berikutnya adalah pelajaran matematika. Dan seingat saya itu giliran saya untuk menghapus papan tulis atau giliran saya untuk mengerjakan soal matematika yang ada di papan tulis. Nah, akhirnya saya maju. Ketika saya maju ditertawakan teman-teman satu kelas. Tapi saya diam saja. Lalu ada satu orang teman saya juga ya datang ke saya, "Loh, kok kamu enggak marah? Kalau aku jadi kamu, aku pasti marah-marah tuh, tak pukul itu teman itu," gitu. Saya juga enggak tahu kenapa saya enggak marah. Marah. Saya tidak tahu kenapa saya enggak marah-marah gitu ya. Marah iya, jengkel iya. Nah, tapi hal itu terjadi, waktu pun berlalu, teman yang menumpahkan kuah soto ke baju saya, ya, sampai sekarang cinta Tuhan Yesus, beribadah di gereja, ya. Tuhan punya cara. Kadang ada beberapa hal yang kita sendiri tidak bisa selesaikan, tapi kita serahkan Tuhan saja. Coba kalau saat itu saya marah-marah, mungkin ya efeknya bisa berbeda. Ya, apalagi anak zaman dulu yang namanya perkataan kebun binatang itu sangat familiar sekali. Ya. Oleh karena itu firman Tuhan ingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya boleh kasih karunia. Marah boleh, marah untuk membangun. Ya. Seperti saya, kalau anak saya melakukan sesuatu yang membahayakan dia, saya akan kasih tahu. Ya, saya belajar. Ayo, dengarkan papa. Begini. Dengar baik-baik. Ini hati-hati. Atau kadang-kadang pun kalau dia mau jatuh dan dia akhirnya jatuh, saya diamkan. Setelah itu saya bilang, papa bilang apa? Hati-hati. Dan dari situ dia belajar. Tapi coba kalau saya marah-marah, saya pukul anak saya kamplengi anak saya. Mau jadi apa anak saya nanti kalau besar? Ya, nanti bahasa kasih yang dia mengerti adalah bahwa kalau dipukul itu berarti sayang. Ya. Dan jangan heran nanti kalau sekolah atau apa, menurut dia kalau mau berteman dengan teman yang lain harus dipukul atau didorong. Karena itu yang diajarkan.
Nah, kita yang sudah dewasa, kita mengerti. Marah boleh, tapi tidak perlu berkepanjangan, dibesar-besarkan, memberi kesempatan kepada iblis, atau juga perkataan kotor dan sebagainya. Tidak. Yesus bisa marah. Makanya ada istilah marah yang kudus. Saya tidak tahu, tidak ada setahu saya. Tapi marah ini artinya adalah ketika ada sesuatu yang perlu disampaikan dengan ketegasan, sampaikan tetap dalam koridor kebenaran, ya, bukan dengan maksud untuk membalas, tapi untuk memberitahu apa yang benar, ya. Saya berdoa supaya semua yang mendengarkan ini, kita tidak menjadi orang-orang yang pemarah, tapi orang-orang yang panjang sabar, ya, panjang sabar, mengampuni, umur panjang, sehat, tekanan darah normal, tidak pusing sedikit-sedikit, dan juga jantungnya sehat. Gula darahnya juga normal, karena tidak suka marah-marah. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang kami dengarkan boleh tertanam dalam hati kami, dan sepanjang hari ini kami semua sehat, diberkati, dan dibungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.